Ahlus sunnah wal jamaah, manhaj kami berakidah, al-madharibul arba'ah, jalan kami. Hidup mulia atau mati, itulah semangat kami. Ibadah tak berarti, demi Islam agama suci. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang kami cintai, juga mudah-mudahan dirahmati serta diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki tanggal 27 bulan Rajab tahun 1440 Hijriah. Seperti tanggal dan bulan inilah Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu mengisra mi'rajkan Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa, untuk kemudian naik ke langit pertama sampai langit ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima syariat salat 5 waktu. Artinya, saudara-saudaraku, hari ini merupakan hari ulang tahun salat 5 waktu. Kami berharap mudah-mudahan dengan kita melalui hari ulang tahun salat 5 waktu ini, mudah-mudahan salat kita semakin istimewa, amin. Dan juga mudah-mudahan salat kita, baik salat wajib ataupun salat sunnah, mudah-mudahan ditambah kehusyuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, mudah-mudahan barokah salat yang kita laksanakan akan bisa berdampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa sebetulnya ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu itu sejatinya kita juga berisra mi'raj. Sebagian ulama menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya kaum mukmin. Pernyataan ini saya kira bisa dibenarkan, karena memang Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsinya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi maksudnya adalah hadis yang mana ibarah tersebut merupakan firman Allah, tetapi redaksinya dari Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan mengenai salat, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain, bahwa aku membagi salat ini antara hambaku dengan aku 2 bagian. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku, kata Allah, akan aku anugerahkan apa yang dimohon oleh hambaku dalam salat.
Selanjutnya kata Allah Ta'ala, فَإِذَا قَالَ عَبْدِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, ketika hambaku telah mengucapkan di dalam solatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka qala Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, Hamidani abdi, sungguh hambaku telah memuji aku. Jadi sekali lagi, sejatinya ketika kita melaksanakan sholat, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kata Allah, wa idza qala abdi ar-rahmanir rahim, ketika hambaku di dalam sholatnya dia mengatakan ar-rahmanir rahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka qala Allah Ta'ala akan menjawab, asna alayya abdi, telah memuji aku hambaku. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin, dan selanjutnya kata Allah, ketika hambaku di dalam sholatnya telah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai hari akhir, qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjawab, majjadani abdi, sungguh hambaku telah mengagungkan aku. Selanjutnya dalam hadis qudsi ini Allah meneruskan, wa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba Allah yang sholat telah menyatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan juga hanya kepadamu ya Allah kami memohon, qala Allah Ta'ala, maka Allah akan menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah urusanku dan urusan hambaku, dan aku akan menganugerahkan, mengkaruniakan kepada hambaku apa yang dimintanya di dalam salat. Wa idza qala abdi, selanjutnya kata Allah, kalau hambaku di dalam salat telah mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau anugerahkan kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjawab, haza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah milik hambaku dan untuk hambaku akan aku karuniakan, akan aku berikan apa yang ia minta dalam salatnya. Ini hadis-hadis qudsi, saudara-saudaraku, memberikan penegasan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita melaksanakan sholat, sekali lagi sejatinya kita sedang berdialog, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah Isra dan Mi'rajnya kita. Kalau Nabi SAW Isra Mi'rajnya 14 abad tahun yang lalu itu, maka kita Isra Mi'rajnya juga bisa kita lakukan setiap hari, yaitu dengan sholat 5 waktu. Harapannya mudah-mudahan ketika kita melalui hari ulang tahun sholat 5 waktu tanggal 27 Rajab ini, mudah-mudahan sholat kita semakin berkualitas. Sholat kita akan menjadi seperti sholatnya para aulia, para solehin, para anbiya, para rasul, yang mana bagi mereka sholat itu sudah bukan hanya penunaian kewajiban saja, tetapi subhanallah, bagi para aulia, salihin, para anbiya, sholat itu sudah menjadi pelipur lara, sudah menjadi rekreasi hati bagi mereka. Termasuk bagi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengungkapkan dengan indah perihal bagaimana sholat posisinya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihni bis shalah, wahai Bilal, senangkan hatiku dengan salat. Bahkan dengan tegas Nabi SAW di dalam hadis yang lain beliau menyatakan,
ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sungguh Allah menjadikan senangnya hatiku itu ada di dalam salat. Jadi salat bagi Nabi, dan demikian juga bagi para anbiya yang lain, demikian juga bagi para aulia, para salihin. Salat bukan hanya penunaian kewajiban, tetapi salat bagi mereka sudah qurratul ain, sudah pelipur lara, sudah kebahagiaan bagi hati mereka. Mudah-mudahan salat kita menjadi salat seperti salatnya para anbiya. Amin. Saya teringat kepada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu kisah daripada cicit daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau yang mulia As-Sayyidul Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibni Fatimah bintu Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin ini merupakan cicit daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain binti Fatimah binti Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebagian kitab-kitab sejarah bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin ini sehingga diberi julukan Zainal Abidin, hiasan orang yang ahli ibadah, karena ibadah beliau terkhusus ketika beliau melakukan sholat. Ini sholatnya istimewa, sholatnya khusyuk. Pernah diceritakan bahwa pada suatu ketika rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin itu dilanda kebakaran, dan masyarakat sekitar tidak mengetahui bahwa rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin sedang kebakaran. Mereka para tetangga baru tahu ketika api sudah membesar. Maka ketika tetangga sekitar sudah mengetahui bahwa rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin tertimpa kebakaran, masyarakat tidak bisa melakukan apapun untuk menolong Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika api sudah padam dan ketika kebakaran sudah selesai, subhanallah, ternyata Sayyidina Ali Zainal Abidin dalam keadaan berdiri kokoh, berdiri tegak, sedang melaksanakan sholat tahajud. Jadi kobaran api di rumahnya itu tidak mempengaruhi apapun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin yang saat itu sedang melaksanakan sholat. Nah, sekali lagi mudah-mudahan sholat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, seperti sholatnya para sholihin yang lain, para aulia. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami ucapkan selamat memasuki hari ulang tahun sholat 5 waktu. Selamat memasuki tanggal 27 Rajab 1440 Hijriah. Mudah-mudahan sholat kita semakin khusyuk, semakin istiqamah, semakin berkualitas, dan mudah-mudahan sholat kita bisa membawa nilai-nilai positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi ridha. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.